Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahla Arifah Solehah dengan NIM 240306081. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Pertanian dengan program studi peternakan. Saya di sini ingin melihat langsung bagaimana penerapan fungsi 4P dalam manajemen yang diterapkan oleh peternakan kambing yang berada di Kalimantan. Jadi sebenarnya apa aja sih fungsi 4P dalam manajemen itu? Jadi yang pertama ada perencanaan. Apa tujuan dan target yang ditentukan oleh peternak dan apa strategi yang mereka terapkan untuk mencapai target dan tujuan mereka. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Yang ketiga ada fungsi koordinasi atau motivasi, dan yang keempat ada fungsi evaluasi atau fungsi pengawasan. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita lanjut saja ke peternak. Girl, gotta work for me. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm from me. Put it work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo. Oke teman-teman, jadi kita sekarang sudah bersama Pak D. Taufik. Beliau kurang lebih sudah mendalami pekerjaan sebagai peternak 3 tahun lamanya. Nah Pak D ini menjual kambing ini sebagai produksi hasil susu atau untuk daging atau gimana Pak? Nah, kita orientasinya untuk breeding kebiasaan. Setelah dia berkembang biak, nanti kita sortir yang betina untuk kepentingan pedaging. Kalau yang jantan untuk kepentingan kurban. Jadi ada momen-momen tertentu kita memasarkan pada saat kurban atau pada saat kebutuhan daging lah di pasar. Jadi Pak D, awal-awal Pak D merintis usaha ini kan Pak D, apa tujuan dan target yang Pak D terapkan dalam diri Pak D, dan kira-kira apa strategi yang... Nah, tujuannya kita harus menentukan kita mau pelihara ternak ini untuk apa, gitu kan. Kalau orientasi peternakan ini untuk membangun ekonomi, maka kita harus pakai 2 cara. Cara pertama itu dia harus kita lakukan perkembangbiakan, breeding ya, kambing ini, domba ini kita kembangbiakan dengan cara memilih bibit-bibit yang bagus. Jadi kalau jantannya bagus, betinanya bagus, pasti anaknya bagus. Ditambah lagi pakan-pakan. Nah, kita sudah melakukan perkembangbiakan ini dari 13 ekor. Dari 13 ekor, alhamdulillah sampai detik ini kita sudah berjalan lebih kurang 3 tahun. Dia sudah ada sekitar 72 ekor. Masya Allah. Wow. Jadi tujuannya tetap kita nanti perkembangbiakan yang terjadi kita sortir jantan betina. Betina yang bagus kita jadikan indukan, pejantan yang terpilih itu kita jadikan untuk orientasi kambing kurban gitu. Nah, kemudian ke depan tadi ada rencana juga hasil perkembangbiakan ini kita beralih lah, artinya kalau bahasa ekonominya diversifikasi usaha dari kambing, kemudian nanti kita bisa beli sapi. Alhamdulillah dari penjualan kambing ini, ya kan, kemarin kita udah bisa beli sapi. Gila. Jadi tujuan semuanya itu untuk orientasi membangun ekonomi lah. Siap pasca pensiun. Suka deh.
Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan, Pak D Taufik bertujuan membangun peternakan ini untuk membangun ekonomi pasca pensiun dengan strategi seperti pemilihan bibit yang baik, pemberian pakan, dan lain-lain. Untuk kedepannya, Pak D Taufik berencana untuk membeli beberapa ekor yang lebih banyak lagi sapi dari hasil penjualan kambing-kambing yang telah laku. Terus yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Bagaimana Pak D bagaimana Pak D mengalokasikan sumber daya yang Pak D gunakan seperti lahan, kandang, pakan. Apa Pak D ketentuannya, misalnya lahannya harus jauh dari pemukiman. Ya alhamdulillah, kebetulan Pak D punya lahannya lebih kurang 2 hektar di daerah yang jauh dari penduduk. Di situ Pak D lakukan pembuatan kandang, sistem sanitasinya, sehingga kotoran bisa termanfaatkan dan tak mengganggu lingkungan. Itu tuh. Jadi nggak mengganggu lingkungan, Pak D lakukan upaya-upaya, misalkan kotoran kita bikin fermentasi untuk pupuk, kemudian urin kita kasih pupuk yang kita tanam, tanaman yang kita tanam gitu. Itulah organisasi yang kita lakukan. Nah, semuanya itu harus terukur. Kalau nggak terukur, bisa mengganggu lingkungan, bisa tak menguntungkan, gitu kan? Bisa simbiosis, tak terjadi simbiosis. Kita pelihara kambing, bisa manfaatkan kotorannya, urinnya, dan sebagainya. Di samping kita memanfaatkan bajunya. Jadi Pak D kan ada anak kandang kan Pak D, ada karyawan-karyawan Pak D kerjakan. Ada nggak Pak D kira-kira ketentuan untuk Pak D menyeleksi anak-anak kandang yang mendaftar di peternakan Pak D? Ya dong, dia harus cekatan, karena pola yang Pak D lakukan itu tidak semata-mata kambing kita hanya makan rumput. Pak D bikin formulasi pakan lain. Ya misalkan Pak D harus mencampur pakan dari tongkol jagung yang digiling halus, dicampurkan sama konsentrat, dicampurkan sama ampas ubi. Itu kan harus terukur berapa porsi dan sebagainya. Anak kandang harus paham itu. Itu kalau enggak ya kambing-kambing enggak terukur lah ininya ya kan. Enggak terukur pakannya seperti apa, kebutuhan pakannya berapa per ekor per hari gitu kan. Karena harus dijelaskan juga sama anak kandang. Kalau untuk pengarahan Pak D untuk fungsi pengkoordinasian, ada nggak Pak D motivasi yang Pak D berikan atau berupa uang, berupa bonus? Ada Pak D? Ya, yang jelas ini karyawan ini kan berbeda dengan kita misalkan punya kambing kita kasih ke orang, jadi hasilnya bagi. Tapi kita nggak tahu cara mengolahnya dan sebagainya. Nah, di sini Pak D nggak pakai pola itu. Dia pola karyawan aja. Dia digaji per bulan sekian. Tapi ada lagi mingguan untuk uang puding gitu kan. Ini kerajinan gitu kan. Sehingga itu yang memotivasi mereka untuk bisa konsisten bekerja di kita, di kandang kita. Yang terakhir Pak D, untuk pengawasan merupakan evaluasi Pak D lakukan di akhir. Kan pasti selama Pak D melakukan peternakan ini pasti ada saja kendala-kendala yang Pak D hadapi. Kira-kira apa saja Pak D kendala-kendala yang telah Pak D hadapi selama ini Pak D? Ya, kendala-kendala di pakan sih sebenarnya. Kan ketersediaan item pakan. Jadi misalkan tadi bikin formula pakan, di dalamnya ada ampas ubi,
dalamnya ada konsentrat, di dalamnya ada tongkol jagung, ya kan? Nah ini kadang-kadang ketersediaan ini nggak ini terbatas. Kadang-kadang ketika kita pesan dia nggak ada stok. Jadi kita harus nunggu, maka padi nyetok banyak ya, dalam 1 bulan itu stok bisa sampai dengan 2 ton untuk yang tongkol jagung. Kemudian ampas itu bisa sampai 40 karung per bulan kan, kemudian konsentrat bisa sampai 10 karung per bulan. Nah ini harus di stok kira-kira setengah bulan sebelum habis, kita harus sudah siapkan lagi sehingga terjadi continuity. Nah ini pernah Pak De alami ini kekurangan bahan pakan gitu. Saya harus diantisipasi seperti itu. Nah hal-hal lain yang menjadi kendala ya pada saat misalkan dia melahirkan ya kalau nggak terkontrol bisa kejepit, bisa ini, bisa itu gitu kan. Sehingga sampai pada akhirnya sakit atau mati. Kalau mati kan nantinya mengurangi produktivitas kita. Jadi kalau misalnya Pak De induk kambing mati, anak kambingnya ini menyusuinya menggunakan susu yang Pak De berikan racik sendiri atau induk lain? Iya, kalau induk lain nggak bisa. Paling dia salah satu caranya memeraskan, ya kan, memeraskan susu induk lain yang lagi menyusui. Kalau enggak, maka pakai susu lain, susu kedelai atau susu SGM, susu inilah, susu kaleng gitu kan. Susu ini, susu bubuk ya, bubuk yang kalengan, kotakan. Dapat beberapa kendala yang telah Pak De Taufik hadapi selama beliau beternak. Salah satunya adalah ketika induk kambing mati, maka anak kambing tidak dapat meminum susu dari induk kambing lainnya, sehingga peternak mengeluarkan biaya pakan yang berlebih untuk biaya susu yang dikeluarkan untuk anak kambing tersebut, sehingga dapat terjadi ketidakseimbangan atau tidak balance antara biaya pakan yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan. Solusi yang dapat saya berikan adalah diberlakukannya sistem substitusi silang, di mana kerugian yang disebabkan oleh anak kambing tadi dibagi rata dengan harga jual kambing-kambing yang ada. Jadi ternyata teman-teman, setelah kita tanya langsung kepada pemilik peternak kambing yang berada di Serotan ini, beliau sudah mengaplikasikan atau menerapkan 4 fungsi manajemen dengan baik dan benar, dan saya berharap semoga kedepannya ternak Pak De lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Insya Allah. Terima kasih ya Pak De.